Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kuliah lab akuntansi keuangan. Kali ini kita akan menyelesaikan bukti transaksi kas keluar yang ada pada buku 2, khususnya yang berwarna merah. Untuk menyelesaikan bukti transaksi ini, langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, kita analisa bukti transaksi untuk menentukan nomor rekening mana yang harus didebit serta nomor rekening mana yang harus kita kredit dengan mengisikan pada kolom pojok kanan bawah. Setelah kita tahu rekening mana yang harus didebit beserta jumlahnya serta rekening yang harus dikredit beserta jumlahnya, maka akan kita catat ke dalam jurnal yang terkait, yaitu jurnal pengeluaran kas. Selain itu, apabila dibutuhkan pembantu, maka akan dicatat ke dalam buku pembantu yang ada pada buku 5. Apabila semua transaksi ini sudah dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas, maka jurnal pengeluaran kas ini akan kita dijumlahkan, dan perlu diketahui bahwa jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit. Selanjutnya, berdasarkan jurnal yang sudah sama jumlah debit kreditnya tadi, akan kita buat rekapitulasi jurnal. Di dalam membuat rekapitulasi jurnal, bahwa satu rekening tidak boleh muncul lebih dari satu kali di dalam rekapitulasi jurnal, sehingga di dalam jurnal apabila ada rekening yang sama harus dijumlahkan dulu. Berdasarkan rekapitulasi jurnal ini, maka akan dipostingkan ke dalam buku besar yang ada pada buku 4. Sehingga posting ke buku besar dilakukan pada akhir periode. Pada kasus ini yaitu pada tanggal 31 Januari. Untuk lebih jelasnya, kita akan selesaikan satu persatu bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas nomor 1 adalah pembayaran hutang kepada CV Aci Oil terhadap transaksi ini. Yang kita lakukan mendebet rekening hutang CV Aci Oil dengan nomor rekening 2101.1 dan sisi kredit adalah 1111, yaitu kas. Untuk mengetahui nomor rekening ini, kita melihat pada buku 1, yaitu pada buku informasi. Selanjutnya yang perlu dicatat lagi adalah ke buku jurnal pengeluaran kas. Tanggal kita isikan tanggal 2, keterangan CV Aci Oil, nomor bukti adalah 1 BKK, kita debit hutang dagang 2101 dan sisi kredit adalah kas 1111. Selanjutnya buku yang harus kita isi yang terkait yaitu buku pembantu. Kita cari buku pembantu CV Aci Oil. CV Aci Oil, rekening pembantunya adalah
2101.1. Saldo mula-mula yang ada adalah 1.270.000. Dari bukti transaksi tadi dibayar tanggal 2, dibayar dengan referensinya jurnal pengeluaran kas nomor halaman 1, sisi debit 1.270.000, sehingga hutang yang mula-mula bersaldo kredit dibayar dengan jumlah yang sama sehingga saldonya 0. Selanjutnya kita ke bukti transaksi nomor 2. Adalah pembayaran hutang kepada si Vega Keariman. Penyelesaiannya sama dengan bukti nomor 1. Bukti transaksi nomor 3. Pembayaran Porsche premi asuransi aktiva tetap, maka akan dicatat sisi debit Porsche premi dengan nomor 1154. Bukti nomor 4, pembayaran hutang kepada Toko Mayasari Yogyakarta. Penyelesaiannya sama dengan bukti nomor 1. Selanjutnya bukti nomor 5, pembayaran kembali kas kecil. Kita harus mengetahui teori tentang kas kecil. Ada 2 sistem kas kecil, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Dalam kasus ini sistem yang dipakai adalah sistem dana tetap, sehingga jurnal yang harus dibuat adalah dengan mendebet rekening kas kecil, yaitu nomor 1112. Kemudian biaya rapat itu adalah biaya administrasi umum, sehingga kita dapat 5301. Dan biaya pemasaran kita debit lagi 5401, dengan sisi kreditnya nanti adalah kas, yaitu 1111. Bukti transaksi nomor 6. Ini pembayaran hutang kepada toko besi awet. Penyelesaiannya sama dengan bukti nomor 1. Bukti nomor 7, biaya pemeliharaan taman yang dimasukkan ke biaya administrasi umum, sehingga kita debit nomor 5301. Bukti nomor 8, pembayaran pemasangan iklan. Ini adalah biaya biaya pemasaran, sehingga kita debit 5401. Bukti nomor 9, setoran pajak penghasilan PPh karyawan untuk bulan Desember. Karena kita membayar pajak penghasilan karyawan, maka hutang PPh kita debit dengan nomor 2101. Bukti nomor 10, setoran pajak pertambahan nilai PPN untuk bulan Desember. Kita tahu di dalam teori bahwa pembayaran PPN itu dengan mengkompensasikan antara PPN keluaran dari transaksi penjualan serta PPN masukan itu dari transaksi pembelian, sehingga jurnal yang akan dibuat adalah PPN keluaran kita debit dengan nomor rekening 2103. Kemudian sisi kreditnya adalah PPN masukan 1151, diikuti kas pada sisi kredit 1111. Bukti nomor 11, pembayaran masa PPh badan untuk bulan Desember. Pembayaran masa PPh itu merupakan pembayaran angsuran PPh, maka dimasukkan sebagai PPh dibayar di muka dengan nomor rekening 1152. Selanjutnya bukti nomor 12 adalah pembayaran biaya reparasi untuk administrasi umum dan untuk pemasaran, sehingga kita debit 5301 juga 5401. Bukti nomor 13, biaya pemasangan iklan. Ini adalah biaya pemasaran, kita debit 5401. Nomor 14, biaya perbaikan peralatan kantor bagian pemasaran, sehingga masuk ke dalam biaya pemasaran, maka di debit 5401.
Nomor 15 adalah biaya pembayaran biaya konsultan, sehingga kita debit 5301. Bukti nomor 16, biaya reparasi peralatan kantor untuk bagian administrasi umum, juga untuk bagian pemasaran, maka kita debit rekening administrasi umum 5301 juga 5401. Bukti transaksi nomor 17, pembayaran atas pembelian etiket kepada percetakan Rahayu. Ini merupakan pembayaran hutang atas pembelian, penyelesaiannya sama dengan bukti nomor 1. Bukti nomor 18 adalah pengisian kembali kas kecil, namun biaya yang dikeluarkan ini semuanya adalah masuk biaya administrasi umum, sehingga biayanya kita totalkan dan semua masuk pada 5301. Selanjutnya bukti nomor 19 adalah pembayaran biaya perbaikan mesin kantor untuk biaya administrasi umum, sehingga masuk di 5301. Kemudian nomor 20, pembayaran atas pembelian plastik membungkus dari toko Mayasari. Ini merupakan pembayaran hutang dagang kepada toko Mayasari, diselesaikan sama dengan bukti nomor 1. Bukti nomor 21 itu sama dengan bukti nomor 20. Selanjutnya bukti nomor 22, pembayaran gaji dan upah karyawan untuk bulan Januari, dengan perincian ada gaji dan upah, kemudian ada potongan PPh. Ini penyelesaiannya, biaya gaji dan upah kita debit dengan nomor 1601, sedangkan potongan PPh karyawan karena belum kita bayarkan maka menambah hutang PPh karyawan, maka hutang PPh karyawan kita kredit dengan nomor 2102 dan kita kredit lagi adalah kas, yaitu 1111. Bukti nomor 23 adalah pembayaran hutang lembur masuk pada biaya gaji dan upah 1601, penyelesaiannya sama dengan nomor 22. Selanjutnya bukti nomor 24, pembayaran biaya pengobatan dan perawatan untuk karyawan pada bulan Januari. Ini sama, masuknya di biaya gaji dan upah, sehingga nomor yang kita debit adalah rekening 1601. Selanjutnya bukti nomor 25, pembelian sertifikat deposito Bank Rakyat Indonesia. Ini merupakan investasi sementara deposito berjangka, sehingga kita debit nomor rekening 1124. Kemudian nomor 26 merupakan pembelian 2000 lembar saham PT RVI. Ini merupakan investasi sementara dalam saham, sehingga kita masukkan investasi sementara saham dengan nomor rekening 1121. Nomor 27, pembayaran atas pembelian etiket kepada percetakan Rahayu Yogyakarta. Ini pembayaran hutang yang penyelesaiannya sama dengan bukti nomor 1. Bukti nomor 28 sama, ini pembayaran hutang, namun kepadanya adalah kepada CV Gagak Rimang. Penyelesaiannya sama dengan bukti nomor 1. Selanjutnya bukti nomor 29, pembayaran biaya perjalanan dinas yang masuk di administrasi umum dan pemasaran. Bukti nomor 30 adalah pembayaran biaya angkut kain grey. Ini adalah biaya penjualan, maka masuk pada biaya pemasaran dengan mendebet nomor 5401. Bukti nomor 31 merupakan pembelian sebuah minibus truk ekstra, Suzuki Extra. Ini merupakan aset tetap. Kita ingat bahwa dalam aset tetap, teori aset tetap itu dicatat sebesar harga perolehan, sehingga harga dealer, pajak, PPN, serta biaya balik nama ini semua kita jumlahkan dan semuanya kita masukkan dalam harga perolehan kendaraan, sehingga kita debit nomor 1317.
Nomor 32, pembayaran termin kedua atas kontrak pembangunan jangka panjang. Kontrak jangka panjang itu dimasukkan dalam kontrak dalam penyelesaian, sehingga rekening yang kita debit adalah 1502 dan sisi kreditnya adalah kas, karena ini adalah bukti pengeluaran kas. Jadi demikian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budget itu sih.